Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur atas segala berkat dan karunia Allah yang kita terima sampai hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah Minggu Umum 16 Mei 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Diaken Yulianti dengan tema Teguh atau Runtuh di Dunia Keruh. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Selamat beribadah. Bacaan Mazmur pasal 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian pujian, Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantaran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Pencipta dan Pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam dunia ini kita hidup berdampingan dengan berbagai macam hal. Banyak tawaran dunia yang datang untuk membawa kita mengikutinya. Mungkin terkadang saat kesulitan melanda kita, mulai goyah, kita berpikir untuk memilih untuk mengambil apa yang ditawarkan dunia kepada kita. Padahal, seringkali hal-hal yang dunia tawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya dan mungkin saja dapat menjauhkan kita dari Kristus. Maka dari itu, jangan terbawa arus dunia ini, tetapi tetaplah teguh memegang firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mohon bimbingan Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin setiap perjalanan hidup kami hingga hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama keluarga bersekutu dari rumah kami masing-masing akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon dan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Bantulah kami untuk dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon urapi dan kuasai mulut, lidah, dan pikiran hamba-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1, ayat 15 sampai 22. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas firman Tuhan, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yesus ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Yudas ini telah mengambil sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
besar kawalaku. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tema khotbah pada ibadah minggu pagi ini adalah teguh atau runtuh di dunia keruh. Berdasarkan urutan waktu, minggu ini disebut juga dengan Minggu Paskah ke-7. Uniknya minggu ini berada di tengah, diapit dua peristiwa penting, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang telah kita peringati tanggal 13 Mei kemarin, dan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Di peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita memperingati Sang Putra kembali kepada tahta kemuliaannya oleh karena penebusan telah paripurna. Sedangkan di peristiwa Pentakosta, kita memperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan untuk menolong dan memperbaharui kehidupan di dunia yang tidak sempurna. Pertanyaannya, apa yang menarik di minggu tengah ini? Di minggu ini kita diajak untuk menghayati suasana batin dan gerak langkah para murid, memotret campur aduk perasaan para murid melalui beragam peristiwa, mulai dari kisah penyaliban, kematian, dan kebangkitan Sang Guru. Dan kini para murid menghadapi realita bahwa Sang Guru naik ke surga. Di satu sisi secara fisik, Yesus pergi meninggalkan mereka. Namun di sisi lain, Yesus mengumandangkan janjinya bahwa akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menghibur dan menolong mereka. Ketegangan perasaan inilah yang coba kita lihat sembari kita belajar dari apa yang dilakukan para murid di situasi dan kondisi seperti itu. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya kita di masa saat ini. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Terlebih menunggu dalam ketidakpastian. Bisa saja di kondisi seperti ini kita menjadi pasif, bersikap masa bodoh atau cuek, atau bahkan bisa menyebabkan frustasi. Bagaimana dengan para murid? Apakah para murid juga akan bosan, jenuh, sekedar berdiam diri, tidak melakukan apa-apa? Tetapi malah membuat mereka saling menjadi satu atau bertekun, dan mereka juga tidak hidup masing-masing atau sendiri-sendiri atau malah tercerai-berai. Ternyata para murid mentaati perintah Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Yerusalem, berkumpul di sebuah tempat. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan? Yang pertama, selama menunggu janji Tuhan Yesus, mereka pergi ke Yerusalem. Di sana mereka tidak sekedar berkumpul. Di sana mereka bersekutu dengan para murid yang lain, bertekun dengan sehati dalam doa dan penantian. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian juga kita saat ini dalam menantikan turunnya Roh Kudus. Kita juga melakukan persekutuan doa selama 10 hari berturut-turut secara virtual bersama dengan jemaat di 7 kelompok dengan melibatkan pengurus kelompok untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Yang kedua, selain bertekun di dalam doa,
para murid juga memikirkan karya pelayanan selanjutnya. Bagaimana ke depannya supaya pesan-pesan dan pengajaran Tuhan Yesus dapat diwartakan kepada semua orang. Salah satu caranya adalah mereka berpikir tentang keutuhan jumlah murid Yesus. Jika di awal Tuhan Yesus memilih 12 murid, maka jumlah itu harus dilengkapi, sepeninggal Yudas Iskariot. Jadi keutuhan itulah yang akan menjadi pendorong dan pijakan dalam karya pelayanan mereka. Yang ketiga adalah proses pemilihan penggantian Yudas Iskariot. Jadi tidak sekedar teknis memilih, melainkan secara spiritual. Jadi tidak sekedar metode atau caranya dengan membuang undi, tapi tentang keberserahan diri melalui doa. Di dalam ayat 24, mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi mereka bertekun menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Yang keempat, yang patut kita syukurin juga adalah proses akhir dari proses pemilihan ini, yaitu di saat semua orang mau menerima hasilnya dengan penuh syukur dan sukacita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita belajar dari sikap para murid yang mampu merespon keadaan dengan tepat. Bukan berlarut-larut dalam kesedihan, terus meratap karena kepergian sang guru. Bukan pula kembali tercerai-berai, sebaliknya mereka bersehati dalam kesatuan dan persekutuan. Mereka berproses belajar menjadi komunitas yang tetap utuh, tangguh, dan mandiri. Dengan satu tujuan ke depan, mereka akan meneruskan karya pelayanan Yesus di dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah merasakan atau pernah menunggu. Saat ini kita semua juga menunggu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan para ahli atau peneliti juga tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Kadang kita merasa bosan, harus di rumah terus, keluar menggunakan masker, kemana-mana pergi harus menerapkan protokol kesehatan. Terkadang kita menjadi paranoid, takut, mau kemana-mana takut, nanti ada yang menularkan dan sebagainya, atau malah kita sendiri yang akan membawa virus. Kadang kita akan menjadi stres atau malah berputus asa. Begitupun dalam hidup bergereja. Hingga saat ini, gereja atau komunitas umat beriman diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak mudah. Namun kita harus tetap mengambil pilihan-pilihan sikap. Belajar dari penantian para murid, kita pun diundang untuk tetap tekun, bersehati di dalam doa, bagaimanapun caranya dan bentuknya. Kalau saat ini kita masih beribadah secara online, tetaplah bersekutu dengan tekun dan setia. Kita juga doakan agar rencana majelis yang sudah mulai kembali mempersiapkan ibadah dan kegiatan-kegiatan secara onsite dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kita juga diundang untuk tetap melakukan pelayanan dengan penuh keterbatasan yang ada, sekaligus dengan potensi yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam segala keadaan, gereja harus terus bergerak. Meski tertatih-tatih, pelan-pelan, bahkan harus belajar dari hal-hal baru dari awal. Yang terpenting adalah membangun semangat untuk bersekutu dalam kesehatian dan dalam keberserahan diri. Saling menerima, mau bersinergi, membangun jejaring, menambah teman, mencari pelayan-pelayan baru, sehingga karya besar Tuhan melalui gereja dapat terus dijalankan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang tidak mudah sekalipun, kita harus percaya bahwa Roh Allah yang kudus akan memelihara dan menyertai gereja miliknya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersaat hening sejenak.
doa kami kepadamu. Yang besar pasti terjadi dan melupakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan akan seluruh bumi. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, dan kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan oh, tidak menimpa aku. Mari kita bersama-sama bersatu hati kembali untuk mengingat pergumulan-pergumulan saudara-saudara kita. Kita akan melaksanakan syafaat bagi saudara-saudara kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hanya kami haturkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana membangun semangat dan bersekutu dalam kesehatian dan dalam keberserahan diri. Saling menerima, saling bersinergi, membangun jejaring, menambah teman dan mencari pelayan-pelayan baru, sehingga karya besar Tuhan melalui gereja dapat dijalankan. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami yang hadir pada hari ini, mengikuti ibadah bersama secara masing-masing dari rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka.
Berilah kami semua kesehatan dan tunjukkanlah untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk program dan kegiatan-kegiatan dari komisi-komisi dan kelompok-kelompok yang ada di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Tuhan memberkati rencana program gereja yang telah kami susun dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk tim peduli COVID-19 GKJ Bambu Kuning. Kiranya Tuhan juga memberkati program-program dan rencananya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Ya Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan aktivitasnya dalam menggembalakan kami Jemaat GKJ Bambu Kuning. Kami juga berdoa untuk Ibu Dinda yang mendampingi Bapak Pendeta Kukuh, berikanlah kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis, personalia komisi, pengurus kelompok, Jemaat GKJ Bambu Kuning, dan seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pagi ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami. Tuhan, pada pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yotoswito, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung, Bapak Natalius Susanto, Bapak Sukatman, Mas Didit, Bapak Hari, Ibu Joyo Suhadi, dan Bapak Rasum. Kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kami ini, berkati obat-obat yang diminum agar mereka bisa lekas pulih dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat dan menunggui. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan momongan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Kami juga berdoa bagi ibu yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan bagi ibu dan janinnya, hingga keduanya sehat sampai tiba melahirkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar di tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya mereka dapat belajar dengan tekun, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemuda dan pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan menyiapkan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati rencana-rencana yang boleh dirancangkan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami juga berdoa untuk program dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat, kiranya boleh berjalan dengan lancar dan dapat semuanya terlaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, kiranya Tuhan memberikan semangat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, kiranya dapat menyadari dan dapat disiplin melakukan protokol kesehatan. Tuhan, masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi dengan keterbatasan kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya doa ini boleh terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Bapak Ibu,
Kami mohon bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh besar berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita hingga hari ini. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada beberapa persembahan mingguan, persembahan P2G, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya dapat Bapak dan Ibu transfer melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Sebagai dasar penghantar persembahan, diambil dari Mazmur 40 ayat 6. Mazmur 40 ayat 6, beginilah firman-Nya. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menghantar persembahan ini ke dalam doa. Bagian doksologi kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Dengan keteduhan hati kami datang kepadamu Tuhan.
Segala puji syukur atas berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang hendak mengelola persembahan ini. Jauhkan mereka dari roh-roh kegelapan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami agar kami senantiasa dapat memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Pakailah kami agar bisa menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, jika di dalam kami mempersembahkan persembahan, terselip hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam tenang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Tetaplah teguh dalam dunia yang keruh.
serta setialah berpegang pada sabda Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Ibadah pagi ini telah selesai. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Diaken Yulianti yang telah menyampaikan firman-Nya. Terima kasih juga kepada song leader, organis, astrot, dan multimedia yang telah mendukung ibadah minggu ini. Kami juga menghimbau kepada jemaat agar senantiasa mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan
mencuci tangan. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan memberkati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi